Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Gereja bertambah tanpa bertumbuh. Gereja bertambah tanpa bertumbuh. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan sampai ke leher jubahnya, dan seperti embun gunung Hermon itu kemudian turun ke gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, gereja adalah rumah besar kami dan rumah Tuhan, dan juga milik bagian daripada kami semua, agar kami punya kepedulian dengan benar bagaimana mengelola rumah Tuhan di dalam terang kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam ratusan rangkaian sahabat seperjalanan yang sudah mencapai hampir 400 episode, hari ini secara khusus berbicara tentang gereja. Gereja bertambah tanpa bertumbuh. Apa maksudnya bertambah tanpa bertumbuh? Yang bertambah gedung, yang bertambah jemaat, yang bertambah persembahan, yang bertambah acaranya, yang bertambah mungkin kegiatan-kegiatannya, seluruhnya sudah terjadi dengan baik. Namun apakah itu ciri daripada gereja yang bertumbuh? Yang menarik di dalam Alkitab, Yesus yang kemudian lahir ke dalam dunia tidak pernah memberikan perintah membangun gereja di dalam bentuk gedung. Kepedulian Yesus adalah membangun gereja di dalam pemahaman adalah kumpulan orang-orang percaya, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang sehat sampai yang sakit, dari yang tidak terdidik sampai yang terdidik. Semuanya didekati oleh Allah dengan satu tujuan. Mereka menjadi gereja Tuhan yang dalam 1 Korintus dikatakan seperti tubuh Kristus. Kristus kepalanya dan anggota-anggotanya kita semua. Bahkan yang paling kecil yang dianggap hina itu dimuliakan oleh Allah. Itulah gereja. Dan dalam Mazmur 133, apa ciri gereja yang bertumbuh? Tidak hanya bertambah, yaitu dikatakan sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena dikatakan minyak yang menetes di kepala Harun itu tidak hanya berhenti di kepala, namun meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Embun yang ada di gunung Hermon tidak berhenti hanya di gunung Hermon, namun dikatakan embun itu mengalir ke gunung Sion. Dan Alkitab mengatakan semua ciri itu Allah janjikan kalau dilakukan oleh gereja. Maka Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa ciri gereja yang bertambah namun tidak bertumbuh? Apa yang dikatakan tadi? Beberapa gereja kalau punya uang beli tanah bangun gedung, beli tanah bangun gedung, dan beli tanah bangun gedung. Dibuatlah gedung gereja mewah-mewah dengan AC, dengan seluruh gedung yang luar biasa. Sementara ada jemaat yang di sudut-sudut. Saya pernah datang ke serumah jemaat yang benar-benar cuma 2 orang tua. Di dalamnya itu bau luar biasa, bau pesing, dan entah bau apa lagi. 2 orang tua tanpa anaknya. Setelah berbincang-bincang, anaknya ada di Jakarta, namun hidupnya juga susah. Sama susah dengan orang tuanya. Saya merasa bersalah mengapa sampai ada jemaat yang seperti demikian. Namun pada akhirnya disampaikan kepada pihak gereja, dan gereja kemudian melakukan follow up. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, gereja bisa punya katakanlah mengundang pembicara mahal, mengundang artis, bahkan sampai puluhan juta, dan itu disepakati di dalam rapat. Sementara jemaat yang membutuhkan anak-anak jemaat yang mau sekolah, anak-anak yang mau sekolah, bayar uang pangkal, tertunggak mungkin uang sekolah, itu hanya dibantu sebagiannya,
dan tidak dibantu penuh, sebut saja kebutuhan daripada bantuan diakonia, 1 anak 3 juta. Lalu dikatakan kami gereja hanya bisa bantu 50%, 1,5 juta karena harus bagi-bagi untuk yang lain. Sahabat seperjalanan, cukup menarik. Mengundang artis bisa puluhan juta, namun itu sanggup dilakukan. Namun untuk jemaat yang untuk kepentingan anaknya mau sekolah dan tertunggak bayaran yang hanya 3 juta, lalu hanya diberikan 1,5 juta dan mengatakan gereja tidak punya dana cukup, harus bagi-bagi. Nah, yang puluhan juta kemana? Kemana sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan? Gereja adalah rumah kita. Kita bertanggung jawab untuk saling mengingatkan agar gereja Tuhan tidak hanya bertambah namun bertumbuh. Iman jemaat bertumbuh, ada keadilan yang terjadi. Perhatian, jangan hanya kalau orang tertentu kalau meninggal berbondong-bondong orang hadir, namun ada yang meninggal dalam kesusahan, sedikit yang hadir. Di mana kasih Kristus? Di mana Tuhan dimuliakan di dalam kondisi yang seperti demikian? Sahabat seperjalanan, saya tidak berhak untuk menghakimi gereja, karena saya juga bagian daripada gereja. Namun kita perlu saling mengingatkan agar pekerjaan Tuhan di gereja-gereja di seluruh dunia tidak hanya bertambah, buka pos di mana-mana, namun jemaat terbengkalai, jemaat kelaparan, jemaat tidak memiliki pendidikan yang cukup, jemaat tidak terperhatikan kesehatannya. Sementara Tuhan dengan jelas mengajarkan di dalam Yeskil antara gembala yang jahat dan gembala yang baik. Gembala yang jahat, domba yang gemuk yang diperhatikan, domba yang kurus yang ditinggalkan. Gembala yang jahat, tatkala domba menghadapi bahaya, ditinggalkan. Ada harimau, ada singa, ada serigala, itu dibiarkan. Namun gembala yang baik, satu pun domba yang hilang, itu akan dicari dan akan ditolong. Maka dengan demikian bahwa gereja yang bertambah dan bagaimana harus bertumbuh, tidak ada cara lain. Fokus gereja harus kembali apa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Fokus gereja tidak hanya berbicara tentang programku, program gereja, namun programnya Allah terjadi di dalam gereja. Kehendaknya Allah terjadi di dalam gereja. Teladannya Kristus itu diresapi, dihayati, dijiwai, dan dilakukan di dalam gereja. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal kedua tentang gereja yang mula-mula itu menjadi contoh. Apa yang dikatakan dalam surat Korintus tentang Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggotanya dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, maka itulah makna gereja yang tidak hanya bertambah namun bertumbuh. Sehingga gereja yang bertambah belum tentu bertumbuh, namun gereja yang bertumbuh itu pasti akan bertambah. Sehingga rumusan yang benar adalah gereja bertumbuh dulu, baru Tuhan akan menambahkan. Namun jikalau gereja bertambah namun tidak memperdulikan aspek bertumbuhnya, maka itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, dalam Mazmur 133 Allah mengajarkan adanya kerukunan. Kerukunan artinya ada keadilan, ada perhatian yang sama, ada kasih Kristus yang dinyatakan tanpa pilih kasih, tanpa kepentingan pribadi. Bagaimana Tuhan yang dimuliakan, bukan pribadi, bukan organisasi, bukan label, bukan nama, namun hanya Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa agar rumah besar kita yang bernama gereja, di mana sahabat seperjalanan berjemaat dan bertumbuh di sana, ingatkan semuanya supaya gereja itu bertumbuh, baru memikirkan untuk bertambah. Jangan kemudian gereja itu bertambah namun tanpa pertumbuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, di dalam renungan yang kami pelajari saat ini, kami berdoa untuk seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan di dalam dunia ini, termasuk gereja di mana kami dibesarkan secara iman, agar setiap kami masing-masing, baik sebagai pendeta, hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat, kami hanya menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dan bukan organisasi di atas segala-galanya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat para pemimpin gereja, pendeta, pengurus gereja, biarlah tetap mereka mengacu dan tetap
mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan jemaat juga untuk mengikut Tuhan dengan setia, tidak mengikuti pendeta, tidak mengikuti labor gereja, namun mereka bangga sebagai anak-anak Tuhan yang bisa saling membantu. Bagaimana minyak itu turun dari kepala Harun ke leher jubahnya, sampai ke jubahnya, sampai ke janggutnya. Bagaimana embun gunung Hermon tidak hanya berhenti di gunung Hermon, namun sampai ke gunung Sion. Berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah gereja yang tidak hanya bertambah, namun bertumbuh dalam firman dan kebenarannya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.